sensitif atau males-malesan, tapi ya gue tetap berusaha untuk profesional. Sekarang ini Dewi memang sedang menata kembali kehidupannya. Lantas jika ada kabar kalau Surya sedang dekat dengan lawan mainnya di film terbaru, bagaimana reaksi Dewi? Suatu hari atau memang berita itu benar Surya dekat sama orang lain, ya itu hak dia. Kenapa enggak? Kenapa sih pada berisik? Biarin aja dia mau deket sama siapa gitu. Tot hubungan aku sama dia tetap baik. Halo pemirsa, selamat pagi. Apa kabar Anda? Waduh, matanya masih berat untuk terbuka? Mau saya buka? Kalau begitu inilah Ghostpot, gosip terdepan seputar orang ternama. Bersama saya Nadia Mulya. Dan kita bersama-sama akan menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip terpanas, dan juga membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlap kehidupan selebriti. Pemirsa, bersama Ghostpot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah sajian informasi dari meja redaksi Ghostpot. Apa kabar Surya Saputra dan Dewi Sandra setelah bercerai? Kabarnya mereka justru lebih leluasa berkarya setelah berpisah. Bagaimana hubungan Giska dan ayahnya yang memburuk setelah Ray menikah lagi? Berita lain datang dari pasangan sensasional Sofia Latjuba dan Michael. Akhir bulan ini keduanya menikah di balik bayang-bayang masa lalu Michael yang kabarnya pernah tersandung kasus kriminal. Hari ini Hari Kartini, masihkah wanita dijajah pria? Dan Ghostpot akan ditutup dengan berita tentang Jonathan Frizzy, Dini Aminarti dan kawan-kawan yang mensomasi sebuah wedding gallery. Pemirsa, setelah bercerai, tampaknya Surya Saputra dan Dewi Sandra semakin bebas untuk berkarya. Sebenarnya apa yang terjadi di rumah tangga mereka dahulu sehingga mereka merasa kreativitas mereka masing-masing terpasung? Ya sudah pemirsa, kita jangan bicarakan masa lalu. Mendingan kita membahas sekarang kegiatan Surya dan Dewi setelah mereka berpisah. Jangan-jangan kegiatan utama mereka sekarang adalah mencari pasangan baru. Penasaran? Inilah berita selengkapnya. Perceraian Dewi Sandra dan Surya Saputra terbilang adem ayem. Kendati diiringi gosip keretakan mereka karena Dewi punya pria idaman lain. Namun pada dasarnya mereka berpisah secara baik-baik. Buktinya walaupun tali pernikahan sudah terputus, tali silaturahmi antara keduanya tetap tersambung. Bahkan Dewi menegaskan ia dan Surya masih saling dukung apalagi soal karir. Pasti. Dia juga udah kasih masukan bagusnya kayak gimana. Ya kita sama-sama masih tetap mendukung. Hubungan aku, alhamdulillah kita berdua masih komunikatif, dan kita masih memberi dukungan satu sama lain. Ya hubungan baik ada meskipun ya apa yang kita lewati. Ya kan dari situ kita belajar banyak ya. Oh ternyata cara menghadapi masalah itu kayak gini ya. Untungnya kita berdua dewasa aja. Biasa aja. Masih as a friend. Kendati pisah secara damai, kabarnya kalian masih meributkan soal pembagian harta gono gini. Kalau untuk masalah materi yang kita bangun sama-sama, ya kita berdua nggak pengen gembar-gembor kepada publik juga. Ya ini masalah kita berdua, kita selesaikan berdua dan cukup hanya kita berdua yang tahu apa yang terjadi. Bercerai sepertinya tidak mematahkan semangat mereka untuk berkarir. Surya sedang sibuk terlibat promosi film layar lebar terbarunya, sedangkan Dewi ingin buru-buru menyelesaikan album keempatnya. Ya, mikir kerjaan ya, mikirin film pribadi juga iyalah. Basically I'm concentrating on my work, itu aja. Semua yang gue kerjain dari mulai kerjaan gue di Cilegon, supply sembako, film gue, I'm concentrating on that, itu aja. Gue berusaha untuk memisahkan masalah pribadi gue dengan kerjaan gue. Meskipun kemarin ya pasti dengan cobaan yang begitu berat ya ada efeknya di diri gue ya, maksudnya ya mungkin gue moodnya nggak sebagus biasanya atau sensitif atau males-malesan, tapi
ya gue tetap berusaha untuk profesional. Sekarang ini Dewi memang sedang menata kembali kehidupannya. Lantas jika ada kabar kalau Surya sedang dekat dengan lawan mainnya di film terbaru, bagaimana reaksi Dewi? Suatu hari atau memang berita itu benar Surya dekat sama orang lain, ya itu hak dia. Kenapa enggak? Kenapa sih pada berisik? Biarin aja dia mau deket sama siapa gitu. Tot hubungan aku sama dia tetap baik. Michael Villarreal dan Sofia Lachuba akan melangsungkan pernikahannya pada tanggal 30 April nanti. Tapi Mirsa, bukannya Michael dan Luisa belum resmi bercerai? Kalau begitu, apa yang membuat kedua orang ini begitu ngebet, begitu pengen melangsungkan pernikahannya dengan secepatnya? Dan berita lain datang dari seorang gadis yang membenci ayahnya karena sang ayah kawin lagi. Tetapi kabarnya mereka sekarang sudah bisa saling memaafkan dan rujuk lagi. Siapakah mereka? Kita cari jawabannya bersama di GoSpot. Ada bekas istri, ada bekas suami, tetapi takkan pernah ada bekas anak. Rujuknya Ray Sahetapi dan Giska bisa menjadi buktinya. Dulu saat Ray meminta izin kepada anak-anaknya untuk menikah lagi dengan Iin, Giska marah besar. Demikian marahnya Giska sampai-sampai dia seolah tak mau lagi bertemu dengan sang ayah. Seiring waktu yang berjalan, kebekuan hati Giska mencair. Benar. Kenapa mau berbaikan sama papa? Karena anak-anak orang tua bersatu darah satu. Berapa hari yang lalu, berapa minggu yang lalu, tapi yang terutama itu mungkin dari doa saya dengan Astuti untuk menginginkan anak-anak itu. Satu darah, itulah jawaban Giska. Benarkah tak ada motif ekonomi di dalamnya? Semenjak Ray Sahetapi dan Dewi Yul bercerai secara ekonomi, Giska pasti mengalami perbedaan yang cukup mencolok. Gampangnya Giska tak bisa sewaktu-waktu meminta uang jajan kepada ayahnya. Nggak ada persoalan ekonomi, ini persoalan rasa hubungan ini gitu loh. Kalau itu persoalan lain lagi, kalau persoalan materi kan lain. Dari dulu saya memperhatikan anak-anak, dari mereka juga cuek sama saya, memang saya tetap memperhatikan. Dan Astuti tahu itu, dan dia tahu persis saya. Giska sudah rujuk dengan ayahnya, lalu bagaimana hubungan Giska dengan ibu tirinya? Tentang ibu tirinya, Giska punya penilaian yang amat baik. Bagaimana orangnya baik, perhatian sama anak-anak kaya. Tetapi anak-anak seperti aku ya belum biasa, belum kenal. Kalau sudah biasa. Sudah biasa. Sudah kenal pertama kalau dulu. Garap baru tua kalau. Oh, dia yakin saya bahwa anak-anak itu pastilah mencintai apa yang dicintai bapaknya. Ray sudah rujuk dengan Giska. Lalu bagaimana dengan hubungan Ray dan mantan istrinya Dewi Yul? Kebekuan hati Dewi pasti tak mencair segampang Giska. Ya, satu waktu juga akan biasa. Biar pertemuan selanjutnya itu secara alami, nggak usah direncanakan ke apa, nanti yang di atas kasih jalan yang terbaik gitu loh. Kalau kita biasanya merencanakan nanti dia yang tentukan, mendingan udah deh dia rencanakan, dia tentukan sekalian. Memang tak gampang mencairkan hati bekas suami dan bekas istri. Barangkali memang justru lebih gampang mendekatkan anak tiri dengan ibu tirinya. Tetapi bukankah kata orang ibu tiri itu kejam? Sudah tahu. Sudah. Sudah tahu. Sofia Lachuba dan Michael Villarreal akan meresmikan perkawinannya pada tanggal 30 April 2005. Begitulah berita yang akhir-akhir ini beredar. Apakah Michael sudah resmi bercerai dengan Luisa Ibotset? Diam-diam ternyata Michael dan Luisa sudah resmi bercerai. Resmi cerai. Ya, saya ada dokumennya semua. Kebahagiaan Michael dan Sophie sedikit terusik dengan berita tentang masa lalu Michael. Sebuah koran terbitan Amerika memuat berita bahwa di masa remajanya Michael pernah terlibat dalam perampokan bersenjata. Benarkah Michael pernah terlibat tindak kriminal berat? Remaja Michael bersama teman-teman remaja di suatu hari berpesta ria.
di antara remaja-remaja ini ada anak orang kaya yang pamer-pamerin duitnya. Sehingga oleh teman-temannya yang lain dijailin, duitnya dicolong. Ya, duitnya dicolong dan benar-benar hilang. Ya, Michael tahu siapa yang nyolong, temannya sendiri. Ya, akhirnya tiba-tiba polisi datang saat yang satu rumah itu ditangkap semua yang pesta itu, termasuk Michael.